Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Amalia dengan NIM 2202673, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber informasi primer, sekunder, dan tersier dalam memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sumber Layanan Informasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Malta Nisa Esa Sempum. Baiklah, tidak berlama-lama, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu sumber informasi primer. Sumber informasi primer adalah informasi yang berasal dari penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru yang bersifat karangan asli dan ditulis secara lengkap. Berikut yaitu contoh sumber informasi primer. Yang pertama yaitu paten. Paten adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan kepada orang yang mengeluarkan penemuan baru yang berguna bagi masyarakat sekitar. Berikut yaitu contoh paten. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah sebuah sertifikat paten yang berisi tentang penemuan atau penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang kedua yaitu standar. Standar adalah dokumen yang menetapkan persyaratan, karakteristik, atau kriteria untuk suatu produk, proses, atau jasa. Nah, ini adalah sebuah sertifikat standar yang saya dapatkan di Google. Yang ketiga yaitu makalah pertemuan. Makalah pertemuan adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang berkaitan dengan pertemuan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari makalah pertemuan yang terdiri dari daftar isi dan bagian-bagiannya. Yang keempat yaitu proceeding. Proceeding adalah suatu kumpulan dari hasil penelitian yang dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah, kemudian dipublikasikan. Nah, ini adalah contoh dari proceeding yang saya temukan di Perpustakaan Pusat UNP, yaitu di FMIPA, yang terdiri dari berbagai bagian. Yang kelima yaitu konferensi. Konferensi adalah dokumen yang dihasilkan oleh konferensi. Dokumen ini dapat berupa laporan konferensi, makalah presentasi, dan hasil keputusan konferensi. Jadi ini adalah contoh konferensi yang saya temukan di Google. Begini teman-teman tampilannya. Yang keenam yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah hasil kajian dari penelitian yang mengkaji secara mendalam, yang disusun secara sistematis, dan bertujuan untuk mencari penemuan baru dari suatu kajian. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari laporan penelitian yang saya temukan di Google. Lalu saya print. Yang ketujuh yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa jenjang S2 untuk memperoleh gelar magister. Nah, ini adalah contoh tesis yang saya temukan di Perpustakaan FBS UNP di lantai 4. Yang ke-8 yaitu disertasi. Disertasi adalah pernyataan dari suatu penyelidikan atau investigasi atau penelitian yang memuat penemuan-penemuan ilmu pengetahuan oleh pengarang dan kesimpulan yang dicapai. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari disertasi. Nah, di halaman pertama ini yaitu terdiri dari tanda tangan dan judul. Yang ke-9 yaitu majalah. Majalah adalah sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto dan dijilid dalam bentuk buku yang diterbitkan secara berkala. Nah, teman-teman, ini adalah contoh majalah yang saya temukan di Perpustakaan FBS di lantai 4. Yang ke-10 adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah
suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala yang berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. Berikut adalah contoh dari jurnal ilmiah yang saya dapat dari Google. Yang ke-11 yaitu surat kabar. Surat kabar adalah barang cetakan yang berisi berita, informasi, dan pendidikan yang terbit secara kontinu yang biasanya harian. Ini adalah contoh dari surat kabar yang saya temukan di Perpustakaan Pusat UNP, yaitu surat kabar dari Padang Express. Dan yang terakhir yaitu terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah setiap penerbitan yang dicetak atas biaya pemerintah atau diterbitkan oleh badan-badan pemerintah yang pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Berikut ini adalah contoh dari terbitan pemerintah yang saya temukan di Google. Materi selanjutnya yaitu sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder adalah bahan pustaka yang mengandung informasi yang tidak berasal langsung dari pengarangnya, melainkan hanya merupakan kumpulan informasi dari berbagai sumber. Berikutnya yaitu contoh dari sumber informasi sekunder. Yang pertama yaitu kamus. Kamus adalah buku referensi yang berisi daftar kata atau gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai segi maknanya dan penggunaannya dalam satu bahasa dan biasanya disusun menurut abjad. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kamus yang saya temukan di perpustakaan FBS di lantai 4, yaitu Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Yang kedua adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah buku atau seperangkat buku yang memberikan informasi mengenai tiap cabang ilmu pengetahuan atau satu bidang, dengan entry atau pasal-pasal yang tersusun menurut abjad. Nah, ini adalah contoh dari ensiklopedia yang saya temukan di perpustakaan FBS di lantai 4. Yang ketiga yaitu bibliografi. Bibliografi adalah suatu daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi sebuah buku, yang terdiri dari judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran tinggi buku, dan serta ISBN. Berikut adalah contoh dari bibliografi yang saya temukan. Yang keempat yaitu statistik. Statistik atau statistika adalah suatu data yang sudah dilakukan pengolahan berdasarkan ilmu statistika. Ini adalah contoh dari buku statistika yang terdiri dari daftar isi dan bagian isi. Nah, ini adalah contoh dari statistika. Yang kelima adalah majalah indeks. Majalah indeks adalah daftar yang berisi kumpulan data bibliografis tentang artikel yang termuat di dalam suatu atau sekumpulan majalah, serta tersusun secara sistematis dan dapat ditelusuri menurut subjek atau abjad, nama pengarang atau judul. Jadi ini adalah contoh dari majalah indeks. Yang keenam yaitu majalah abstrak. Majalah abstrak adalah publikasi yang terbit secara berkala yang memuat abstrak artikel bidang tertentu yang juga dilengkapi dengan indeks subjek. Berikut adalah contoh dari majalah abstrak. Yang ketujuh yaitu sumber biografi. Sumber biografi adalah koleksi yang memuat informasi penting tentang kehidupan seseorang, mulai dari kelahirannya, hal-hal yang dilakukannya semasa hidup yang berguna bagi orang lain dan masyarakat, hingga kematiannya. Berikut adalah contoh dari sumber biografi, yaitu biografi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang kedelapan yaitu sumber geografi. Sumber geografi adalah bahan rujukan yang khusus memuat informasi geografi dalam bentuk penyajian yang berupa atlas, peta, globe, kamus geografi atau ilmu murni, dan atau buku petunjuk. Jadi ini adalah contoh dari sumber geografi, yaitu atlas. Yang kesembilan yaitu handbox. Handbox adalah jenis karya referensi yang dimaksudkan untuk memberikan referensi yang siap pakai. Nah, ini adalah contoh dari handbox yang saya temukan di perpustakaan pusat. Dan yang terakhir yaitu manual. Manual adalah informasi yang terdokumentasi yang menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, wewenang, dan proses-proses yang saling berinteraksi sebagai panduan dalam menerapkan sistem manajemen mutu K3L.
Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari manual yang saya temukan di perpustakaan pusat yang berisi bagian-bagian. Materi berikutnya yaitu sumber informasi tersier. Sumber informasi tersier adalah sumber informasi yang merupakan hasil pemilahan dan kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu contoh dari sumber informasi tersier. Yang pertama yaitu katalog pusat dokumentasi. Katalog pusat dokumentasi adalah daftar koleksi sebuah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu. Berikut adalah contoh dari katalog pusat dokumentasi. Yang kedua yaitu direktori. Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung satu berkas atau lebih atau satu direktori lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirektori. Ini adalah contoh dari direktori yang saya temukan di perpustakaan pusat UMP. Yang ketiga yaitu yearbook. Yearbook adalah sebuah media cetak yang berisi album foto dan informasi tentang siswa dalam suatu sekolah. Ini adalah contoh dari yearbook yang saya print dari Google. Yang keempat yaitu almanak. Almanak adalah suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi tabular pada suatu atau beberapa topik yang disusun sesuai dengan kalender. Ini adalah contoh dari almanak yang ada di rumah saya. Yang kelima yaitu bibliografi dari bibliografi. Adalah daftar referensi ke karya terbitan yang merupakan bibliografi dan mengarahkan pembaca ke bibliografi yang berguna melalui subjek, nama tempat individu, institusi, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari bibliografi. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini adalah contoh dari bahan ajar yang saya temukan di perpustakaan UNP, yaitu buku fisika bangunan. Dan ini adalah isi bukunya. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi. Media informasi untuk komunikasi massa. Sumber informasi dapat diperoleh melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan melalui kegiatan tenaga kesehatan seperti pelatihan yang diadakan. Noto Atmojo tahun 2003. Baik, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Semoga teman-teman paham atas apa yang saya sampaikan dan bisa dimengerti dengan baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.